Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Mari kita berdoa, saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, terpujilah namamu sebab Engkau luar biasa baik. Penjagaan pemeliharaanmu, pertolonganmu tidak pernah habis-habisnya dan Engkau begitu setia. Bahkan Engkau memperhatikan kami setiap masa, setiap detik, setiap jam, setiap waktu. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang membuat kami mampu bertahan di dalam keadaan apapun situasi yang kami lalui. Sebab kami tahu Tuhan meletakkan kami di muka bumi ini untuk tugas yang lebih besar yang akan membawa kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami tahu Tuhan bahwa tugas kami adalah sesuatu tugas yang telah ditetapkan oleh Engkau untuk menjadi orang yang mempengaruhi keadaan, mengubah situasi di persekitaran kami sebab Engkau ada dalam kehidupan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan memampukan kami menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya kebenaran ini akan mengambil tempat dalam kehidupan kami dan kami dapat bersama-sama bertumbuh ke arah Yesus Kristus dan mata kami tertuju kepadamu selamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Saudaraku, melalui pembacaan firman Tuhan tadi, saya sangat didorong karena selalu ipar saya yang tadinya memang buta sejak lahir, banyak ayat-ayat yang dia hafal sepanjang dia berada di muka bumi ini. Maksud saya, dia diajar untuk menghafal banyak ayat dan salah satu ayat yang selalu dia baca waktu kami berkumpul, ayat yang dia baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 tadi. Saudaraku, kalau kita melihat konteks ayat ini, penulis memberitahu kepada para pembaca yang tersebar di merata tempat, dan dia memberitahu kepada mereka tentang suatu perlombaan rohani, tentang suatu perlombaan yang disertai oleh orang-orang percaya di muka bumi ini. Dan dia menyatakan tentang betapanya ramai saksi yang sedang melihat dan menyaksi mereka sedang bertanding di dalam perlombaan. Itu disebut dalam ayat 1 pasal 12. Dimengatakan begini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudaraku, ini merupakan suatu nasihat untuk tetap berada di landasan, berada di suatu trek dalam perlombaan rohani. Sewaktu kita percaya kepada Yesus, dari saat itu kita sedang berlomba di dalam trek perlombaan rohani. Dan dia mengatakan bahwa banyak saksi yang menyaksikan kita sedang berlomba di dalam perlombaan rohani tersebut. Dan dia minta juga dan dia menasihati supaya setiap pribadi yang sedang berlomba itu di dalam trek perlombaan rohani menunjukkan mata dan pandangan ke arah Yesus. Saudaraku, di dalam ayat 2 ini juga menyatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saudaraku, sekali lagi saya menyebut tentang perlombaan rohani. Di trek perlombaan rohani, penulis meminta orang-orang yang percaya, orang yang beriman kepada Yesus, supaya mereka memfokuskan pandangan mata mereka kepada Tuhan Yesus satu-satunya. Dan juga di mana fokus yang tertuju kepada Yesus itu
meletakkan iman percaya kita sungguh-sungguh kepada pribadinya, dan iman itu akan membawa kita lebih tekun untuk berlomba dalam perlombaan rohani tersebut, dan iman itu akan menjadi sempurna di dalam Yesus Kristus yang menuntun kita mempercayai ketuhanannya. Melalui pembacaan ini, tema yang saya mau bawa untuk kita belajar bersama adalah tugas orang beriman atau tugas orang percaya, yaitu tugas besar orang beriman ataupun orang percaya. Tugas besar orang beriman. Tugas besar orang percaya. Ini merupakan tema kita. Ada dua tugas orang percaya. Dua tugas orang beriman selagi berada di muka bumi ini, selagi menginjak kaki di atas bumi ini, selagi berada dalam trek perlombaan rohani, selagi kita disaksikan oleh saksi-saksi yang sedang menyaksikan kita harus tahu tugas besar kita di dalam ayat ini. Yang pertama, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan yang kedua, kejarlah kekudusan. Dua tugas besar ini akan menjadi perbahasan yang akan saya ajar, yang saya akan terangkan arti daripada ayat tersebut. Saudaraku, kita masih hidup di muka bumi ini, di dalam trek perlombaan, di mana nasihat ini diberikan kepada saudara dan saya, kepada orang yang beriman kepada Yesus Kristus, sehingga setiap pribadi kita tidak boleh menghindari terhadap tugas ini yang diamanatkan kepada kita, supaya kita melaksanakan tugas besar ini selagi kita hidup di muka bumi ini. Saudaraku, kalau kita melihat situasi sekarang ini, di mana keadaan telah berubah sejak PKP ini, sejak COVID, sejak virus yang melanda dunia ini, di dalam negara kita, di dalam negara-negara lain, telah terjadi suatu cara yang baru yang diamalkan, walaupun nampaknya seperti agak kekok ataupun nampaknya seperti sukar bagi kita untuk memulai sesuatu cara hidup yang tidak biasa, yang tidak normal, yang tidak biasa dilakukan. Tetapi karena keadaan itu memaksa kita, keadaan virus, keadaan COVID-19 ini memaksa kita untuk memulai sesuatu norma kehidupan baru. Saudaraku, suatu perkara, kalaupun itu disebut suatu norma baru, tidak akan mengubah prinsip, tidak akan mengubah tugas yang telah diamanatkan kepada kita. Suatu tugas yang harus kita laksanakan waktu kita berada di trek perlombaan rohani. Saudaraku, perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah untuk berusaha hidup damai dengan semua orang dan mengejarkan kekudusan. Mengejar kekudusan. Dua perkara ini sangat penting dalam kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi, sangat penting di dalam kehidupan saudara dan saya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan melakukan tugas ini. Harus melakukan tugas ini. Harus melakukannya sepanjang kita mempercayai Tuhan, sepanjang kita berada di trek perlombaan rohani. Kita tidak boleh mengabaikannya. Kita harus melakukan tugas ini. Saudaraku, bila disebut berusahalah sungguh-sungguh, berusahalah itu suatu kata yang meminta kita untuk melakukannya dengan lebih sungguh-sungguh. Tidak ada masa untuk kita berlengah-lengah lagi. Tidak ada masa kita untuk bersenang-senang lagi. Kita tidak ada masa lagi untuk membiarkan tugas itu tidak dilaksanakan. Dikatakan berusahalah, berusahalah, berusahalah. Suatu kepantasan dan ketahanan yang perlu dalam hal kita mengejar, mengusahakan sesuatu, berusaha dengan sungguh-sungguh.
kepantasan waktu, kepantasan masa, kita harus mengejarnya, berusaha sungguh-sungguh. Kita mengejar dan menjaga kedamaian dan kekudusan hidup kita di dalam dunia yang penuh dengan keadaan yang rosak adanya. Tetapi suatu perkara yang saudara dan saya perlu tahu, bahwa Anda dan saya harus sungguh-sungguh berusaha menghadapi situasi, keadaan dunia yang tidak menentu, keadaan dunia yang penuh dengan kerosakannya dan kejahatan yang bertambah-tambah, yang makin lama bertambah-tambah kejahatan manusia. Dan itu menjadi ancaman bagi kita, yang menjadi suatu kuasa yang boleh mempengaruhi kita ataupun kita yang mempengaruhi situasi. Tetapi suatu perkara yang firman Tuhan katakan, Anda dan saya harus berusaha sungguh-sungguh, mengejarnya dengan sungguh-sungguh, yaitu hidup berdamai dengan semua orang dan mengejar kekudusan hidup di dalam Tuhan Yesus. Kita menyadari bahwa keadaan dunia yang begitu menjadi pengaruh negatif dalam kehidupan. Tapi saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu menyerah kalah, kita tidak perlu berputus asa berhadapan dengan situasi tersebut. Karena kita tahu bahwa Tuhan masih dan selalu ada di dalam kehidupan kita untuk memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Haleluya saudaraku. Tugas yang sangat besar. Bukan mudah untuk menjaga keadaan hidup kita, hati kita, tetap di dalam ketenangan, kedamaian. Bila kita berhadapan dengan berbagai situasi ulah manusia yang boleh saja membuat Anda merasa marah terhadap seseorang, merasa tidak puas terhadap situasi dan perilaku orang. Tetapi firman Tuhan berkata, berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup berdamai dengan mereka. Ada beberapa yang kita dapat lihat di dalam beberapa lingkungan masyarakat. Kita dapat melihat beberapa orang di dalam dunia ini sebagai pengacau, dan mereka menimbulkan masalah kepada orang beriman. Mengapa saya sebut mereka menimbulkan masalah kepada orang beriman? Sebab mereka boleh saja mengejek engkau, mengejek saya, mengejek orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sudah berlaku dan pernah berlaku waktu awal penggunaan istilah orang Kristen di dalam perjanjian baru, waktu para rasul, para murid Yesus mengikut jalan Tuhan. Dan orang mengatakan itu orang Kristen. Itu dimaksudkan suatu kata ejekan kepada orang yang mengikut jalan Tuhan pada masa itu. Saudaraku, boleh saja ejekan mereka ini dapat menjadi masalah bagi kehidupanmu dan saya. Mereka juga boleh mengutuk, menganiaya kita. Boleh saja mereka memaki hamun saudara dan saya. Boleh saja membiarkan Anda dipulaukan. Inilah keadaan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang memberi masalah kepada orang beriman. Dan Anda menjadi sasaran ejekan mereka, caci hamun mereka. Tapi saudaraku, firman Tuhan berkata, berusahalah untuk hidup damai dengan mereka. Haleluya. Sebilangan orang juga di dunia ini adalah pengacau secara umumnya. Mengapa saudaraku? Dalam sikap mereka sebagai pembangkang, pembantah, pemecah belah, pemburu ego, mementing diri, kesombongan, membina kuasa mereka, merebut jawatan, dan juga menjadi pejuang di dalam peperangan seperti terorisme. Saudaraku, hal ini adalah suatu keadaan yang umum berlaku di merata tempat di seluruh dunia. Dibuat adalah perlakuan orang yang menjadi ancaman kedamaian di dalam dunia ini. Tetapi firman Tuhan berkata sekali lagi, berusahalah
dengan sungguh-sungguh hidup damai dengan mereka, dengan semua orang. Dan lingkungan gereja ataupun lingkungan kekristenan juga tidak terlepas dari situasi pengacau yang mengacau dan menjadi ancaman bagi orang percaya kepada Tuhan. Karena sepanjang sejarah gereja, ada saja orang menjadi pengacau di dalam gereja. Mengapa saya sebut demikian? Sebab mereka menjadi orang yang suka mengerutu. Mereka suka mengadu. Mereka suka mengkritik. Mereka suka bergosip. Mereka lebih suka mengangkat diri mereka sebagai pemimpin utama. Mereka mau nama mereka diangkat. Nama mereka muncul. Nama mereka dimasyurkan. Nama mereka ditinggikan. Karena apa? Sebab mereka mau meletakkan diri mereka lebih ke hadapan dibanding nama Yesus. Ini merupakan suatu perkara yang boleh membuat keadaan saudara dan saya sebagai orang yang beriman di dalam lingkungan sendiri, sepertinya ada suatu perkara yang boleh mengancam dan juga menghalang kita untuk hidup beribadah, hidup berdamai dengan semua orang, karena lingkungan kekristenan sendiri mengundang ataupun berlaku sesuatu perkara yang membuat kita merasa tidak sabar berhadapan dan menghadapi mereka. Berarti bukan saja di dunia luar yang belum mengenal Tuhan, dalam lingkungan dunia yang belum mengenal Tuhan, tetapi dalam lingkungan kekristenan, di dalam gereja, dalam kumpulan orang percaya juga menjadi suatu medan di mana orang yang belum mengenal sungguh akan kebenaran firman Tuhan, mengabaikan kebenaran firman Tuhan, tahu tentang kebenaran tapi mengabaikan tugas, mengabaikan perintah Tuhan, mereka menjadi pengacau, mereka menjadi pengkritik, penggosip, dan sebagainya. Dan ini jelas bahwa saudara dan saya setiap hari sebenarnya berhadapan dengan situasi di mana Anda merasa tercabar berhadapan dengan situasi tersebut. Tetapi sekali lagi firman Tuhan berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Haleluya saudaraku. Dan sebilangan orang tidak berminat untuk hidup berdamai. Ini suatu problem, ini suatu masalah saudaraku. Sekali lagi, di kalangan, di lingkungan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan di lingkungan kita, orang yang percaya kepada Tuhan, lingkungan gereja, lingkungan kumpulan orang beriman, ada saja orang yang tidak berminat untuk berdamai. Ini masalah saudaraku. Tidak berminat untuk berdamai. Mau pergaduhan terjadi. Dan ini suatu perkara yang boleh membuat saya, saudara, dan semua yang orang percaya rasa macam bagaimana saya menghadapi orang ini. Kesabaran saya sudah teruji. Tapi firman Tuhan berkata sekali lagi, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Itu perkara yang harus saudara tahu. Tugas saudara dan saya harus tahu, harus memenuhi tugas tersebut. Hidup berdamai dengan semua orang. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Itu penekanan kebenaran firman Tuhan dalam ayat 14 ini. Tugas yang sangat besar bagi saudara dan saya. Harus tahu tujuan Tuhan meletakkan saudara dan saya berada di muka bumi ini adalah untuk menjadikan Anda orang yang boleh mempengaruhi, bahkan menjadi contoh dan teladan yang boleh mengubah situasi atas kesabaran Anda dan saya menghadapi ulah-ulah, menghadapi sikap-sikap manusia yang boleh saja mencabar kesabaran saudara. Tapi firman Tuhan berkata sekali lagi, jangan Anda kalah terhadap Anda membawa damai, Anda menjadi pendamai di dalam krisis-krisis yang berlaku di tempat di mana Anda berada. Anda adalah orang yang menjadi pengantara. Anda adalah pendamai untuk mendamaikan orang-orang yang sedang berselisih, bermusuhan. Itulah tugas yang Tuhan benar-benar letakkan Anda berada di situ, supaya Anda benar-benar menjadi orang yang boleh mendamaikan orang yang mempunyai masalah terhadap sesama manusia. Amin. Oleh itu, orang percaya harus melakukannya.
Orang percaya harus melakukannya semampu mungkin. Walaupun sukar, tetapi harus melakukannya semampu mungkin, sedaya upaya, supaya Anda dapat benar-benar dituntun oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, sarana Tuhan untuk mengubah situasi, mengubah kesabaran Anda menghadapi situasi tersebut. Waktu akan menentukannya. Suatu masa tertentu, orang yang memperlakukan Anda dengan keadaan sesuka hati mereka, memperlakukan Anda semena-menanya, mereka suatu masa akan sadar terhadap sikap Anda yang tidak memperdulikan mungkin ejekan mereka, perlakuan mereka, cara mereka, tindakan mereka yang menyakiti hati kadang-kadang. Tapi karena Anda mampu bertahan, kesabaran Anda dapat teruji dan diuji. Dan ternyata Anda benar-benar menjadi contoh yang benar mempengaruhi hidup mereka. Sehingga mereka berkata, wow, orang ini luar biasa. Kesabarannya, walaupun saya melakukan sesuatu perkataan, mengeluarkan kata-kata ejekan dan sebagainya, orang ini sangat sabar. Dan Anda telah melakukan tugas yang Tuhan telah amanatkan kepada Anda. Anda mampu bertahan menghadapi ulah-ulah mereka ini. Bersabar dalam semua situasi. Karena Anda pegang firman Tuhan. Karena Anda pegang firman Tuhan mengatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Haleluya saudaraku. Di dalam Anda berusaha, jangan pernah berputus asa. Karena Tuhan memimpin hidupmu. Tuhan berserta dengan engkau. Dia menjaga engkau. Dia memberikan kekuatan kepadamu. Anda harus memegang ayat ini, nasihat ini, supaya berusaha sungguh-sungguh hidup berdamai, hidup damai dengan semua orang. Kita perhatikan dua perkara yang perlu diteliti oleh Anda sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan. Yang perlu Anda teliti, yang perlu saya teliti adalah janganlah orang yang percaya kepada Tuhan itu menjadi puncak konflik. Janganlah kita yang memulai konflik. Janganlah puncak masalah, puncak pertikaian itu berpunca daripada orang beriman. Saudaraku, kita tidak boleh memunculkan, kita tidak boleh mewujudkan, kita tidak boleh membentuk, kita tidak boleh menjadikan suatu konflik. Kita tidak boleh mencipta konflik. Kita tidak boleh mencipta konflik. Orang percaya, orang beriman kepada Tuhan tidak boleh mencipta konflik di antara sesama manusia. Tidak sepatutnya, tidak seharusnya. Anda dan saya bukan pencipta konflik, bukan pencetus konflik. Tetapi Anda dan saya adalah orang yang ditugaskan untuk membawa perdamaian di antara sesama manusia. Banyak ayat firman Tuhan yang memberi dokongan, meneguhkan kebenaran tentang hidup berdamai ini. Di dalam Roma pasal 12 ayat 20. Roma pasal 12 ayat 20 berkata demikian. Tetapi jika seterumu lapar, kata firman Tuhan, berilah dia makan. Saudaraku, disebut jika seterumu. Seteru maksudnya musuhmu. Kalaupun kita tidak meletakkan suatu istilah orang-orang tertentu sebagai musuh kita, kita tidak boleh meletakkan dalam kamus kita orang itu adalah musuh. Tetapi firman Tuhan berkata, tetapi jika seterumu, tetapi jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Saudaraku, kalaupun orang itu dianggap musuh, padahal tidak ada istilah dan kamus kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada kamus, tidak ada catatan yang perlu kita catat sebagai musuh selain iblis. Kita tidak boleh mencatat dalam diary kehidupan kita orang yang menyakiti kita, orang yang memperlakukan kita dengan semau-maunya, semena-menanya, orang yang selalu mengejek kita. Kita tidak boleh meletakkan mereka itu sebagai musuh. Tetapi kalaupun ada istilah musuh dalam diary hidupmu, firman Tuhan dengan tegas dalam Roma pasal 12 ayat 20 ini mengatakan, jika mereka lapar, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Saudaraku, suatu perkataan yang sangat luar biasa. Usaha yang sungguh-sungguh yang saudara dan saya harus lakukan.
Kalau musuh kita lapar, beri dia makan. Saudaraku, banyak orang kalau melihat orang yang pernah menyakiti hati mereka, dia tidak mau menolong orang itu. Berusaha untuk menjauhkan diri pada orang itu. Berusaha untuk menjahatkan orang itu. Berusaha untuk mengumpat orang itu. Berusaha untuk memisahkan orang lain daripada orang itu. Itu usaha yang selalu dibuat. Tapi firman Tuhan menegaskan.